Beliau adalah pembina daripada Barisan Berani, dan dalam perjalanannya Pak Haji Munir selaku Ketua Barisan Berani dan saya sebagai Elvianawati sebagai Ketua Mak-Mak Berani. Sebagai perkenalan Pak, bahwa warga Jaton ini sudah menyatakan sikap mendukung Berani itu pada sehari setelah Maulid ya. Saya pertemukan dengan Pak Anwar, ada beberapa pengurus inti yang intinya menyatakan sikap. Tetapi berselangnya waktu ada kerikil-kerikil kecil dalam perjalanannya itu, sehingga perlulah untuk mendeklarasikan kembali dukungan terhadap kandidat 02 dalam hal ini Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni Lamajido. Sebelum Pak Profesor menyampaikan visi misi yang mungkin sudah kita tahu dan kita dengar, tapi lebih memperjelas lagi atau menerima saran usulan daripada tuaka-tuaka apa ya, kalau orang Jaton bilang patuari saya yang ada hadir hari ini, boleh disampaikan lewat YouTube Barisan Berani yang langsung akan dilihat oleh kandidat setelah penayangan YouTube ini. Sebelumnya Pak, mereka ingin mempersembahkan sebuah kesenian dari Jaton. Saya persilahkan. Alhamdulillah. Monggo Bu, Pak, monggo. Ya, monggo. Apa Pak? Silakan. Boleh ibu-ibu di sini dan Pak. Lagi nanti kan langsung live di YouTube nih sini tuh. Dia nanti tahu nih. Yang baru ada Iya, Pak aja di sini dah. Iya. Bapak-bapaknya di sini. Saya yang bapak Bu. udah jatuh. Ada boleh barangkali ambil kerawanan pemuda jatuh, mana jatuh. Parola ke jatuh. Di Pantai Barat. Iya. Nggak ada perubahan. Kenapa? Karena Mama ikut saja. Iya. Mama ikut. Iya. Di rumah sakit. Di mobilnya siapa katanya? Oh, kakak masih Aden. Sama kakak. Oh, saudaranya. Sini, bukan dia nak pakai seragam. Ada apa-apa. Luar biasa, cinta mati berani. Masih di sana? Ada sudah kan? Ada. Diambil semua. Sejajar, Bapak sejajar dulu. Iya, bukan sudah mengatur. Ada. Iya. Tolong pakai. Tapi HP juga. Itu yang Mana Adi? Terlalu yang dipakai. Berarti saya Pak. Tapi bapaknya turun. Terbang. Sakit Pak. Adi. Ya. Ada sini. Ke depan. Ya. Dua malam ya. Belum dadakan gitu. Dua malam. Yang biasanya Pak, dari saya yang di bawah ini anak-anak muda, anak-anak kita dadakan hanya musisi perempuan. Sini. Cuma 2 malam. Waduh, luar biasa Ibu. Ini udah tahu ya.
Tolong kasih sedikit. Kasih Adi di sini, Pak Adi di sini. Mari, mari. Dia ya nih. Mulai siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Adik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hmm. Kemarin kita ya, Alhamdulillah lewat YouTuber kesenian ini bisa Insyaallah. ya, bisa baik. Boleh barangkali sudah rapat-rapat kemarin. Kalau ada adik-adik ini, Silakan. ya, kalau milenialnya boleh masuk ke dalam. Ya, mudah mudah jatuh. Ada yang di luar bawa masuk pakai tidak sekali om ada. Iya, gelanggang ada gelanggang PT Mangkopan itu Ustaz. Ayo suruh masuk. Setelah tadi penampilan daripada kesenian Jaton, ya kebudayaan daripada Jaton, saya persilakan Bapak kami, Bapak Profesor Dr. Dinarko Effendi, MMH, untuk menyampaikan visi misi program daripada kandidat 02, sekaligus jika ada saran, ada usulan atau ada pertanyaan, silakan dipaparkan sebagai oleh Bapak untuk menghadap kandidat. Ya. Silakan. Berdiri, Bu? Iya. Berdiri, Pak. Iya. Ngomong dong. Masalahnya sesepuh semua ini. Enggak elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama, tentu selaku umat yang taat beragama, tidak ada henti-hentinya, kita selalu mengucapkan rasa syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan
kesempatan, diberikan kesehatan. Terlebih khusus kita sama-sama diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Olehnya itu kami dari Mak Berani. Nah, ini saya punya sahabat yang paling luar biasa ini, Mak Berani. Kemudian kami dari Barisan Berani. Jadi kalau Barisan Berani dan Mak Berani berkolaborasi, maka insya Allah berani seterusnya. Amin. Yang saya hormati tuan rumah Pak Ramli, ya terima kasih pada tuan rumah sudah memberikan saya untuk bisa hadir silaturahim kepada ibu bapak semuanya pada sore hari ini. Yang teristimewa, saya sangat hormat pada sesepuh, bini sepuh warga Jawa. Nah, saya juga berasal dari Jawa, Pak. Ya, saya berasal dari Malang, ya Kabupaten Malang. Nah, kebetulan, silakan Pak Mudir, silakan Pak Tua. Ya. Enggak apa-apa. Kita lanjut ya Pak, Ibu. Ya. Jadi pertama saya perkenalkan dulu sebelumnya, ini beliau adalah Pak Abdul Munir, Pak Haji Abdul Munir. Beliau adalah Ketua Barisan Berani. Nah, dan juga beliau adalah Ketua UMKM Kota Palu. Nanti kalau masalah UMKM, beliau dengan dananya sudah mengalir nanti. Saya lanjutkan lagi bahwa saya juga termasuk salah satu pengurus Kerukunan Jawa. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi atau singkat Forkama Jatran. Ya, nah ini beliau kalau di Forum Masyarakat Jawa Transmigrasi bendahara saya, bendahara umum. Bendahara umum saya. Kemudian saya juga salah satu pembina di Kerukunan Jawa, yaitu di Eko Wandowo. Mungkin Bapak Ibu ada pernah ya Eko Wandowo ya di Jalan Kartini. Juga pembina di Paguyuban Jawa Setiabudi. Ya, saya juga pembinanya di sana. Artinya sebenarnya kita warga Jawa ini di Palu luar biasa. Walaupun berkelompok-kelompok tapi semua sangat semangat. Terutama tadi terima kasih sudah disuguhkan dengan kesenian yang luar biasa. Kalau di kampung saya kalau ada Maulid Nabi atau kalau habis melahirkan 7 hari ya pakai terbangan. Kalau orang Jawa bilang terbangan. Nah, terbangan ya gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kami tim dari Mak Berani maupun dari Barisan Berani berdiri di sini, anggaplah saya sebagai gubernur. Ya, anggap saja sebagai gubernur. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena apapun yang saya sampaikan, apapun yang dari Bapak Ibu nanti saya bawa pulang oleh-oleh terkait dengan masalah pertanyaan, maka akan langsung di telinganya beliau dan beliau juga langsung melihat apa yang kita sampaikan di sini. Ada YouTuber. Jadi di sini terekam semua. Ya, nanti kita artinya seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah pertama karena beliaunya tidak bisa datang satu persatu, apalagi di kelompok-kelompok seperti yang ada di kelurahan, Bu, yang kita maklumi kesibukannya baik Pak Anwar, baik Ibu Reni. Tentu kita bisa maklumi dengan luasnya Sulawesi Tengah, sehingga mewakilkan kami dari para relawan yang tergabung di Berani, ya ada Barisan Berani, ada Mak Berani, masih banyak lagi, kurang lebih sekitar 100-an barangkali yang punya nama-nama itu. Tapi alhamdulillah kami Barisan Berani dan Mak Berani satu tujuan, yaitu bagaimana bisa visi misinya beliau paling tidak bisa diketahui secara detailnya oleh masyarakat kita. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ambil global. Pak Anwar di dalam memaparkan, dalam membuat draft namanya visi misi ini sebenarnya lanjutan selama beliau menjadi bupati 10 tahun, 2 periode di Morowali. Jadi bukan dadakan. 9 program yang sudah disampaikan baik dalam konsep visi maupun misinya itu sudah kelanjutan. Olehnya itu artinya sudah siap untuk menggerakkan, siap untuk melakukan, bukan coba-coba lagi.
Nah, inilah yang kita maksudkan. Pertama, yaitu berani cerdas. Ya, berani cerdas ini kenapa di nomor 1? Karena memang berani cerdas ini adalah salah satu urat nadi apapun yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, SDM-nya atau SDA-nya dulu melimpah, tapi SDM-nya tidak memenuhi syarat, ya akhirnya seperti sekarang menjadi penonton. Ya, kalau kita lihat contoh misalkan di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah hampir terisi oleh putra putri bukan dari Sulawesi Tengah Pak Ibu, tapi dari wilayah Sulawesi Tengah. Terkait dengan berani cerdas tadi, ada 2 opsi di sini, ada 2 pilihan. Pilihan pertama saya kupas dulu terkait dengan masalah berani cerdas yang non formal dulu. Ya, kenapa ada non formalnya dulu? Karena dengan pertimbangan beliau yang sangat cerdas, dengan pertimbangan beliau melihat kondisi yang ada, karena beliau adalah salah satu juga adanya perusahaan di Morowali yang ratusan ribu yang dipekerjakan di Morowali dan sekitarnya adalah dari tangan beliau saat itu. Jadi beliau adalah kalau boleh bilang panglima, pendiri sumber daya manusia yang dikirim ke sana, walaupun bukan Sulawesi Tengah tapi dari luar, tapi kita harus akui itu. Ya, kita akui. Nah, olehnya itu dengan kenyataan seperti itu, maka beliau akan mendirikan namanya lembaga latihan kerja tingkat internasional untuk non pendidikan tadi ya, non formal ya. Kenapa begitu? Nah, pendidikan non formal nanti pelatihan ini akan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Ya, kurang lebih hampir 10 perusahaan yang sudah go internasional. Di sana gerbongnya diisi oleh bukan orang teman-teman atau adik-adik saudara kita dari Sulawesi Tengah, tapi dari luar. Pertanyaannya kenapa bisa? Karena kita tidak siap, tidak punya skill. Inilah yang menyebabkan kita jadi penonton. Olehnya itu, seketika nanti bahwa lembaga latihan kerja internasional ini sudah berdiri, maka anak-anak kita yang tamat SMA, tidak mau kuliah, atau bahkan sekarang sudah tamat SMA, masih nganggur, inilah tempatnya wadah untuk membleng menjadi anak-anak yang siap pakai mungkin dalam pendidikan 1-2 tahun, keluar sertifikat dijamin bisa bekerja. Kenapa bisa dijamin bisa kerja? Karena akan ada perombakan, akan pengurangan besar-besaran. Kalau sekarang ini anggaplah 100%, 75% adalah tenaga dari luar Sulawesi Tengah, 25% dari Sulawesi Tengah, nanti dibalik Pak Ibu. Jadi nanti 20% anak-anak kita yang sudah dididik 1-2 tahun tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Sederhana, pergublah, aturanlah yang digunakan nanti. Kalau sudah jadi penguasa, gubernur kan bisa dilakukan. Tapi kalau nggak jadi gubernur, ya sampai meter nggak bisa Bu. Tidak kan, kita hanya menghayal mimpi saja. Nah, inilah beliau cerdas bahwa bagaimana anak-anak kita ini harus menjadi anak yang profesional, yang mandiri dan bisa ya jangan terpengaruh dengan hal yang negatif di luar. Itu satu. Yang kedua, pendidikan yang sifatnya formal. Saya mulai dari SMA dulu. Yang formal kan? Jadi Bapak Ibu, mohon doanya, mohon dukungannya. Seketika Bapak Ibu anaknya tahun ini misalkan tamat SMA atau masih SMA lah, dulu ya SMA dulu, maka semua biaya pendidikan yang terkait dengan SMA ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kenapa SMA? Karena gubernur hanya sebatas SMA. SD, SMP adalah wewenang kota dan wali kota dan bupati. Ya, pasti ada aturan di kota, kabupaten juga demikian. Bukan cuma hanya SPP yang dibebaskan Bapak Ibu, seragam sekolah pun setiap tahun akan diberikan. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Beliau juga merasakan melihat kondisi yang ada. Banyak orang yang tidak mampu, ya beli sepatu aja susah, beli seragam susah, belum lagi dikena biaya. Walaupun negeri pun kan kena biaya ya Bu ya. Walaupun mungkin dia nggak seberapa, tapi kan bagi orang yang tidak mampu, yang pas-pasan, harusnya untuk beli beras, akhirnya beli seragam sekolah. Nah, inilah beliau juga merasa terpanggil di dalam pendidikan. Kemudian, yang terkait dengan pendidikan anak yang sudah mau lanjutkan bagaimana? Maka Pemda Sulawesi Tengah seketika beliau dilantik akan diprogram bebas biaya SPP.
mau kuliah di mana saja. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Bisa. Nantinya setelah beliau dilantik, tim akan merumuskan membuat kerjasama seluruh perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah maupun yang ada di luar Sulawesi Tengah. Ya, seketika anak-anak masuk atau mungkin sudah kuliah, ya tinggal melapor dengan persyaratan-persyaratan yang sederhana. Apa persyaratannya? Satu, kalau dia sudah mahasiswa, tentu yang diminta adalah kartu mahasiswanya, bener nggak? Yang kedua, yaitu keterangan aktif bahwa yang mahasiswa ini masih aktif melaksanakan kegiatan akademis. Nah, yang ketiga apa? KTP. Ya, keempat adalah kartu keluarga. Kenapa ada KTP dan kartu keluarga? Yang dikhawatirkan jangan nanti seperti saya misalkan ponakanku dari Malang saya bawa ke sini, tak masukkan ikut beasiswa, padahal nggak boleh karena harus warga yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, ini luar biasa. Kemudian bagaimana yang S1 Bu? Pak, maka beliau juga memberikan kesempatan itu. Jadi yang S1 mau ke S2 tetap akan dibiayai. Yang S3, S2 ke S3 juga demikian. Ya, nanti kami mudah-mudahan saya masih beliau masih menggunakan pemikiran dan tenaga saya. Seketika itu maka kami akan kerjasama dengan kampus saya. Saya di UGM Bu. Ya, untuk program dokter saya di UGM, kemudian di Malang di Jawa saya di perguruan tinggi walaupun swasta tapi cukup nama Umat, Unisma, PGRI Kanjuruhan, saya di sana. Jadi guru besar di sana. Artinya untuk masalah pendidikan nanti saya akan turun langsung. Pertama adalah membuat kerjasama dulu ya dari berbagai perguruan tinggi. Bahkan di luar negeri pun kami masih sanggup untuk bekerjasama itu. Sehingga pada saatnya nanti beliau misalkan ada S3, misalkan satu kabupaten satu saja dokter, satu yang diusulkan untuk proses ke dokter, maka kalau 13 berarti 13 dokter, baru 3 tahun. Nah kalau 5 tahun belum menjabat, berarti kurang lebih sekitar 56 dokter. Tapi dokternya harus sesuai dengan yang daerah yang punya kapasitas, punya alam yang ada bersama Morowali. Artinya dokter misalkan pertambangan, kemudian energi, macam-macam nanti. Pemerintahan tata kota, tergantung. Nah, ini yang kita akan targetkan seperti itu. Makanya beliau selalu menyampaikan impiannya beliau adalah satu rumah satu sarjana. Dan kenapa beliau concern di pendidikan? Ya beliau pendidikannya mumpuni. Ya nggak perlu diragukan. Maaf, bukan kami memandang rendah atau menyepelekan di sebelah-sebelah, tidak. Tapi fakta kenyataan bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas, sudah pintar. Di saat debat kandidat pertama dan kedua saja kan kita bisa lihat, ya kan? Walaupun kemarin saya juga dampingi beliau ada sedikit kerikil-kerikil, ya seperti itulah potret pemimpin yang harus kita cari, yang seperti apa. Ya, tapi kita nggak boleh melemahkan, Saya kenal dengan Pak Ahmad Ali Bu, karena saya ketua Dewan Pakar Nasdem Provinsi 2014 sampai 19. Kenal dengan Pak Rusdi, saya tim pemenangannya namanya Jarum 2020, Jawa, Rusdi Mastura, Mahmud Amir. Nah ini beliau juga selalu dampingi saya. Jadi mana? Tapi setelah itu ya sudah, kami nggak ada pamrih apapun. Ya saya nggak ada pamrih. Kalau saya ada pamrih dosa. Seketika pamrih saya nggak tunai oleh kandidat, saya dosa sepanjang sejarah. Karena saya benci. Tapi kalau saya nggak ada pamrih, ya santai aja. Diberi alhamdulillah, nggak diberi ya sudah, kita ikhlas saja, biarlah Tuhan yang balas. Prinsip saya begitu, jadi nggak ada beban. Nah kembali kepada pendidikan tadi Bapak Ibu, kami nanti mohon kiranya yang anaknya mungkin tamat atau masih mau tamat SMA atau yang masih mau kuliah atau bahkan yang sudah kuliah, ya silahkan nanti Bapak Ibu sampaikan. Nanti kami berikan ruang untuk tanya jawab. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terkait dengan masalah berani sehat Bu. Ya, berani sehat ini kita tahu semua bagaimana kualitas dan kapasitasnya Ibu Reni wakil kita. Ya, menurut saya beliau itu sebenarnya sudah layak disebut profesor. Kenapa? Karena luar biasa, keilmuan kesehatannya itu luar biasa. Ya, dari bawah sampai ke jenjang paling atas dalam masalah kesehatan. Dari kepala Puskesmas, kemudian jadi direktur Rumah Sakit Anut Tapura, kemudian direktur Rumah Sakit Mendata, kemudian kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian terakhir juga wakil wali kota. Luar biasa. Artinya apa? Beliau ke depan oleh Pak
gubernur kita Pak Anwar, beliau akan mengurusi masalah kesehatan. Jadi kesehatan nanti tumpuannya akan diserahkan kepada Ibu Reni. Kenapa? Karena nanti beliau akan membangun rumah sakit standar internasional, Pak Ibu. Ya, supaya apa? Masyarakat nanti supaya nggak ke luar negeri, supaya nggak ke Jawa, cukup di Sulawesi Tengah. Nah, program yang sudah kita lihat sama beliaunya adalah ke depan 1 puskesmas 1 dokter spesialis. Selama ini nggak ada, ya dokter umum. Yang ada dokter umum nggak, dokter nggak ada. Yang ada di rumah sakit umum itu pun terbatas. Nah, sehingga nanti Ibu Reni, pemerintah provinsi pertama adalah akan menambah tenaga medis yang khusus yang spesialis, kemudian yang kedua membangun prasarana rumah sakit internasional. Nah, kemudian apa yang keunggulannya beliau 02 ini, yaitu adalah KTP Sakti. Kenapa KTP Sakti, Bu? Bapak Ibu misalkan ada BPJS-nya, ya kan? Kalau sudah ada KTP Sakti nggak perlu dipakai, nggak perlu bayar. Ibu berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, hanya cukup KTP. Ya, jadi cukup KTP, nggak diminta ini dan itu. Karena apa? Nanti Bapak Ibu hanya mengisi administrasinya, penagihannya ke pemerintah provinsi. Jadi nggak dipungut apa-apa. Ya, itu ya. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu yang tidak diberikan, termasuk dengan kategori yang bebas pelayanan tadi, yaitu adalah masyarakat yang sudah menjadi pegawai negeri. Nah, kalau sudah pegawai negeri otomatis kan sudah punya kartu asuransi ya, BPJS kan sudah otomatis potong. Kemudian kedua, Bapak Ibu yang sudah menjadi pegawai BUMN, perusahaan yang mau BUMN atau perusahaan apa yang ditanggung oleh perusahaan, berarti sudah nggak dapat kesempatan itu. Tetapi kalau keluarganya, misalkan bapaknya atau ibunya nggak dapat, tetap dijamin diberikan itu. Ya, kira-kira ada nggak yang berani memberikan semacam fakta yang seperti itu? Saya pikir belum ada. Ya, karena apa? Beliau sudah hitung, kita juga sudah menghitung. Termasuk biaya pendidikan pun selama ini Bu, 20% itu sebenarnya kalau mau dilaksanakan betul bisa 100 orang pun satu kabupaten misalkan 500 orang pun bisa, anggarannya bisa. Cuma kan nggak digunakan yang maksimal, nggak digunakan dipotong. Nah, apalagi kita punya PAD kan luar biasa, ya kan? Waduh, luar biasa, kita harus. Nah, olehnya itu nanti keberanian kesehatan ini luar biasa untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti tolong disampaikan juga ke tetangga, ya. Jadi nggak usah kalau misalkan sakit atau apa nggak perlu ribet-ribet. Loh, saya BPJS saya kan ada, nggak usah dibayar. Kalau sudah belum dilantik, ya dengan catatan dilantik dulu Bu. Ya, jangan nanti belum dilantik seperti kemarin saya di Kampung-Nena, ya, baru kemarin saya ngomong begini, Pak Dina ke rumah bawa proposal. Nah, jangan terjadi ya Bu ya. Saya bilang tunggu nanti, tunggu nanti dilantik dulu. Setelah dilantik kami membenahi konsolidasi. Yang bagian pendidikan siapa, bagian kesehatan siapa, begitu nanti. Jadi masih tidak bisa langsung unyuk-unyuk datang enggak. Wah, ini juga harus kita pahami bersama ya, ada proses. Paling enggak pelantikan itu sekitar hampir 6 bulan baru efektif kerja. Dan dipastikan, tapi ini karena beliau pengalaman, karena ini program kelanjutan, enggak sampai lama Bu, yakin aja. Kalau masalah pendidikan, tutup mata saya bisa lakukan ini semua. Ya, karena saya juga punya pengalaman di dunia pendidikan. Jadi artinya sebenarnya sudah luar biasa program ini. Kemudian Bapak Ibu ada namanya yaitu berani berkah. Ya, berkah itu maksudnya selama ini kasihan yang mengurus masjid, yang mengurus gereja, yang mengurus kelenteng, baik itu Pak imamnya, pegawai saranya, itu nggak ada dapat apa-apa. Pak Anwar berani memberikan kompensasi Bu. Akan digaji sama dengan padat karya. Ya, kalau padat karya kan dapat kan? Nah, begitu juga nanti dia akan diberikan. Ya, mudah-mudahan beliau juga nantinya, ya karena beliau ini kan luar biasa, ilmu agamanya layak sebagai Pak Kiai sebenarnya beliau ini. Layak. Kenapa? Coba dari cara etika, berhubungan, kesantunannya. Ya, kesantunan yang luar biasa. Debat aja Bapak Ibu lihat sendiri. Ya, menunjukkan bahwa intelektual dan ilmu agamanya sudah mumpuni.
Ya sudah perlu yang itulah kalau orang berilmu yang punya paham agama pasti santunya lebih di atas. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan masalah berani berkah. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kita sharing ya. Saya tadi kalau saya pulang nggak bawa oleh-oleh, nanti ditanya saya apa hasilnya, temui wargaku misalkan oleh-olehnya mana. Nah kira-kira begitu. Jadi dengan senang hati saya nggak batasi berapa pertanyaan, bertanya semua saya jawab. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya paling tidak pertanyaan itu tersimpan di YouTuber saya. Ini habis ini beliau live, nanti Bapak Ibu tak kasihkan setelah ini. Lapor dulu, nah, setelah lapor izin baru saya bagi ke semua. Artinya apa Bapak Ibu? Inilah kelebihannya kandidat kita 02, berani terbuka dan berani menerima segala apa risiko, maka bertanggung jawab untuk ke depan sebagai seorang pimpinan Sulawesi Tengah. Ya tidak ada, belum ada yang itu. Ya kalau enggak kan sembunyi-sembunyi, terbuka supaya beliau diawasi, beliau juga ingin dikontrol masyarakatnya. Nah Bapak Ibu misalkan waktu pertemuan di sini, misalkan ada yang usulan dari nggak terrealisasi, Bapak Ibu bisa hubungi saya, ya bisa juga hubungi langsung, beliau juga boleh, tidak masalah. Kalau beliau sibuk ya tentu kami yang di kelilingnya beliau pasti juga memahami, apalagi saya memang belusukan pasti kenal, pasti tahu, ya memudahkan. Artinya bukan memudahkan seketika memang kondisi tidak mungkin bisa langsung ketemu karena mungkin ada beberapa hal, kesibukan dan lain-lain. Sehingga kamilah di garda depan ini siap bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami ucapkan adalah sama dengan tanggung jawabnya beliau sebagai gubernur dan wakil gubernur nantinya. Baik Bapak Ibu silakan kami berikan kesempatan dari mana dulu? Sini atau sini dulu? Silakan. Perwakilan bapak-bapak. Ya, siap. Pokoknya tanya sami siap. Ya. Salam silakan. Pak Usman. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Barisan Berani Pak Prof. Yang kami hormati Mama Berani, khusus Ibu Eni. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, patwari Jawa Tondano. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hidayahnya kita semua masih berikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat panjang, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sahabat, kerabat serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ya mohon maaf, mungkin Bapak silakan duduk saja. Ya, Oh ya, terima kasih kalau itu. Mungkin sebelumnya kita yel-yel dulu. Jatun ada yel-yelnya. Oh ada. Oh iya jatuh ya. Bismillah. Jatun. Yo. Jatun. Yo. Jatun. Yo. Ayo Prof. Ya, yel-yel jatun. Berarti yelnya berani juga ada Pak? Iya. Boleh ya? Boleh. Supaya suasana mencair. Iya. Kalau saya bilang berani, jawab Anwar Reni. Kalau saya bilang Anwar Reni, gaspol. Nah, ya, boleh ya? Boleh. Oke. Berani. Anwar Reni. Gaspol. Ibang Bapak ya, makasih ya. Baik, selanjutnya Pak Prof. Ya, silakan. Jawa Tengah punya program juga. Ya mungkin yang biasanya ini setiap tahun ada kegiatan festival seni budaya Jatun Provinsi Indonesia bagian Timur. Oh iya. Indonesia Timur. Oh, di Timur ya. Dan nantinya tahun depan 2025 tempat pelaksanaannya di Manado. Jadi mungkin dari Palu ini ya biasanya sampai 50 orang akan berangkat. Tanggal 25? Bulan 2025. bulan Juni mungkin. Oh, tahun 25. Iya. Oh, ya. Mudah-mudahan Pak. Iya, Itulah tujuan. 02 sudah duduk Pak. Oke, terlibus Pak, terlibus Pak. Ya, Iya, itulah tujuan. Dan itu setiap tahun Pak. Ya. 2026 di Provinsi Gorontalo lagi. Baik. 2027 di Jakarta Taman Mini. Nah ini acaranya festival. Oh iya. Jatun. Masih dapat ya Pak. Ya. Saran masukan. Iya, silakan Pak. Iya. Ya dengan acara agenda tersebut
tentunya warga Jaton harapannya yaitu dukungan ya. Karena untuk tahun 2008 sesuai rencana Palu Provinsi Sulawesi Tengah akan punya rencana jadi tuan rumah, Pak. Bisa. Seni Budaya Festival ini. Kalau menjadi tuan rumah, paling tidak sekitar 3.000 orang yang akan datang dari kontingen, sponsornya, panitianya. Karena setiap kegiatan festival itu paling tidak 3.000 orang yang hadir. Nggak cukup hotel Palu, Pak. Nah ini masih 3 tahun ke depan, Pak. Baru rencana ini, Pak. Ya mudah-mudahan Pak Anwar ini sudah duduk dengan Baik. Amin. Mungkin bisa saya ya mungkin tambahan dari Pak. sebetulnya Pak, ini kegiatan ini per tahun ini kami dari warga Jaton Sulawesi Tengah sudah sering ikut tiap tahun sudah sekitar 18 tahun ya. Jadi setiap kali itu diminta bagaimana Palu sudah siap, kami selalu menolak belum. Karena kami belum ada dukungan dari pemerintah. Sementara kegiatan ini sementara misalnya di wilayah lain macam Gorontalo mereka sudah ada dukungan dari pemerintah, Sulawesi Manado, tinggal Palu ini. Jadi kami selama ini memang selalu menolak permintaan dari tuan rumah. Jadi insya Allah dengan adanya 02 ini insya Allah dia programnya Kerukunan Jawa Tondano untuk festival ini bisa dibantu. Ya, kira-kira itu saja Pak. Baik. Oke, makasih Pak. Saya jawab ya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang cukup lumayan dan luar biasa. Dan ini memang pemerintah harus hadir dalam momen seperti seni budaya ini, apalagi budaya Jaton ya. Ini memang pemerintah nggak bisa mengabaikan. Harus hadir di tengah-tengah dan harus peduli juga dalam mengikuti, bahkan juga harus berkontribusi. Nah, pertanyaan ini karena juga sudah terekam di sini, otomatis beliau juga tahu. Tapi paling tidak begini Pak, persoalan masalah ini kan masuk dalam kategori wisata ya Pak, pariwisata ya. Kan begitu masuk dalam pos pariwisata. Tentu nanti setelah beliaunya insya Allah dilantik, kami akan konsolidasi. Beliau juga akan konsolidasi, terutama adalah menyikapi apa yang ditanyakan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya seperti ini, tentu akan dipanggil yang terkait. Misalkan dinas pariwisatanya, ini ada begini, kira-kira apa programmu? Kira-kira begitu. Apalagi program ini kalau tadi Bapak bilang rutinitas tiap tahun. Nah, berarti harus dialokasikan untuk diusulkan ke DPR. Ya kan gitu Pak. Nah, kenapa harus ke DPR? Gak bisa keluar, yang dibutuhkan biaya seketika nggak dapat persetujuan. Ya, tapi yakin dan percaya DPR kebetulan juga wakil ketuanya banyak dari Demokrat. Nah, kita juga punya fraksi yang di sana Pak. Jadi intinya apapun yang sudah Bapak sampaikan, insya Allah beliau akan memberikan bantuan itu. Apalagi nanti akan dianggarkan misalkan karena rutinitas tadi Pak. Nah, luar biasa loh Pak, kalau misalkan tahun berikutnya 3.000 datang ke Palu, Bapak bayangkan kira-kira tersedot luar biasa. Wisata kita bisa naik, hotel-hotel naik, tempat doa ini belum lagi ya UMKM. Dan Bapak ibu-ibu ini misalkan yang sudah ada bawang gorengnya, ada hak kasih, itu sudah otomatis akan mengikuti. Nanti masalah UMKM kami sematkan ini beliaunya nanti ya, yang akan ini. Jadi kira-kira begitu Pak, ya. Jadi intinya Bapak sampaikan akan kami teruskan, ya, kami teruskan. Mudah-mudahan kami minta doa semuanya bisa beliau apapun yang kita bahas sini, apapun yang kita ajukan di sini, kalau beliau belum dilantik, belum dipilih, ya nanti nanti sama-sama lah Pak kita berdoa. Ya, paham ya? Baik ya. Ya, silakan ibunya. Ada ibu, silakan. Oh ya Bu, silakan. Oh ya, pemuda belakang. Apa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Pemuda Jaton Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kebetulan kita pemuda mau bikin turnamen
inginnya bikin turnamen futsal. Betul ya. Ya, futsal. Karena kebetulan di Pemuda itu ada divisi futsalnya. Ya. Pemuda Jaton. Kami beranggotakan berapa? 300 orang. Ya, siapa tahu nanti insya Allah ke depan nomor 2 Sultan jadi duduk di gubernur. Ya. Kiranya Pak Anwar Hafiz dan Ibu Reni mendukung program pemuda untuk membuat event tersebut, turnamen insya Allah. Karena beberapa tahun lalu juga Pak Anwar Hafiz sudah mendukung kita. Baik. Ya, waktu lalu beberapa tahun, cuma sayangnya nggak naik ya, nggak ikut. Insya Allah. Ya. Kebetulan Bapak juga mungkin tetangga di sana. Bisa saling komunikasi. Insya Allah kalau sudah jadi Pak Anwar Hafiz, itu saja harapannya pemuda mendukung olahraga. Baik, ya. Ya, kegiatan. Ya, terima kasih. Sebenarnya adik saya kan satu kampung nih. Jadi masalah kegiatan, beliau ini sudah sering aktif di dalam membuat turnamen. Kemarin di Nunu kan turnamen bola ya, sepak bola ya. 50 juta kalau nggak salah beliau bantu untuk kegiatan itu. Nah, apalagi terkait dengan bola takro ya Mas ya? Futsal ini kan sempat juga. Mudah-mudahan dengan nantinya yang diusulkan tadi ya, paling tidak akan menjadi catatan. Ya apalagi futsal kita kan memang masih minim ya. Masih minim karena ya untuk fasilitas prasarana yang belum mendukung sepenuhnya. Tapi tergantung dari kebijakan penguasa. Ya kalau penguasanya peka dengan untuk anak-anak muda kita supaya tidak salah langkah, ya supaya dengan kegiatan itu, ya saya pikir tidak ada salahnya. Tapi itu pertama. Yang kedua yang penting, tolong pemuda kita didata. Yang masih nganggur itu kira-kira dari Jaton ini banyak ya? Kemudian yang kuliah, kalau saya itu yang utama, yang paling penting. Kalau itu hanya sampingan tadi, yang usulan futsal itu ya istilahnya sampingan. Tapi menurut saya, hemat saya paling penting adalah data anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang mau lanjutkan sekolah, karena itu adalah masa depan. Ya itu yang penting. Nanti tolong, kan dekat rumah kan? Nanti ya kita akan prioritaskan. Seperti ini, apalagi nanti ada deklarasi, kemudian insya Allah beliau mempercayai saya dalam pendidikan. Pasti yang saya datangi, ya pasti saya akan prioritaskan. Karena ini adalah juga bagian dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Beliau juga ingin berbuat yang sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Ini paling penting masalahnya. Ya kira-kira gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi? Ayo silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga salah satu warga Jaton. Oh iya. Cuma kebetulan kami berkecimpung di UMKM. Tadi saya agak lambat Pak ya. Saya tidak dengar apakah tadi sudah disinggung masalah apakah ada kontribusi buat UMKM Kota Palu atau gimana? Kebetulan kami para UMKM di Kota Palu ini hanya satu yang kami harapkan, yaitu gimana bantuan pemerintah terhadap UMKM. Kan banyak UMKM yang butuh banyak peralatan. Cuma saya lihat sekarang ini ibaratnya siapa dekat api itu yang panas. Siapa dekat api itu yang panas. Jadi tidak melihat langsung apa benar si A ini butuh atau gimana. Terus kedua, kendala kami itu para UMKM itu masalah kemasan Pak ya. Kemasan. Nah sekarang kan kemasan itu harus cantik, harus bagus dan punya logo apa segala macam. Label halal ya Bu ya. Dan itu sudah kami urus semua. Cuma kendalanya pesan kemasan ini jauh Pak, sampai di Jakarta. Dan itu kalau kita mau pesan minimal 500 lembar. 500 lembar itu bukan duit sedikit bagi kami orang kecil. Itu. Nah, jadi kita punya harapan itu pemerintah siapapun nanti, dan kami punya harapan berani bisa mewujudkan rumah kemasan buat UMKM di Kota Palu.
Jadi rumah kemasan itu sangat kami butuhkan. Contoh Oh pagi, iya, baik ya. kami buat kemasan Jakarta. Oh iya. Jadi kalau kami orang kecil, bisanya mau pesan cuma 50, harus 500 dulu. Ya, Duit dulu baru pesan. Ya. Itu. Baik ya. Itu yang kami harapkan. Ya. Jadi siapapun semoga berani nanti bisa mewujudkan rumah kemasan di Insya Allah, Kota Palu. Itu harapan para UMKM Kota Palu. Itu. Terima Iya, kasih. Ya, sudah Bu. Baik ya, terima kasih Bu. Kebetulan Pak Ketua Barisan Berani ini memang yang membidangi UMKM Kota Palu. Ya, mungkin lebih tepat, lebih abdul kalau nanti yang menjelaskan secara teknis. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu terkait dengan kebijakan. Ini adalah semua, baik itu masalah kemasan, masalah produk, masalah apa, itu ada kebijakan. Tentu dalam hal ini apapun yang Ibu sampaikan nanti akan menjadi catatan kami untuk bisa berkoordinasi Pak Gubernurnya, ya, konsolidasi dengan pihak Dinas Koperasi, karena yang membidangi koperasi dan perdagangan. Ya, akan dilihat sampai sejauh mana UMKM yang ada di Kota Palu ini sudah terurus atau belum. Nah, kira-kira kalau belum terurus, di mana yang belum terurus? Contoh tadi peralatan, ya itu juga salah satu nantinya perlu adanya pembinaan dan peralatan yang harus memadai. Yang kedua, masalah label kemasan, itu juga menjadi sebuah pemikiran yang apa ya, kan itu sama promonya ya, promosi untuk melihat identitas dari Palu misalkan. Contoh aja misalkan ya, kalau di Palu di bawang goreng ya Bu ya, bawang goreng Bu Sri itu Pak Ibu sudah go internasional, bukan nasional lagi loh. Saya kalau ke Jawa nggak ada oleh-oleh lain kecuali adalah bawang goreng Bu Sri. Nah, yang dimaksudkan di labelnya tadi itu kemasan masih banyak. Nah, kira-kira begitu ya Bu ya. Yang lebih dari Bu Sri. Iya, masih banyak karena dia brandnya sudah duluan dan kualitasnya juga bagus, sehingga juga harga pembeli konsumen juga nggak pikir-pikir karena udah brandnya tadi sudah didapatkan. Ya, kira-kira gitu. Silakan mungkin Pak Ketua UMKM sekaligus Ketua Barisan Berani bisa menambahkan. Silakan Pak. Saya berdiri apa duduk? Berdiri sebelah laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam Barisan Berani untuk acara Barisan Berani dengan warga Jaton ya. Ya, Jawa Tengah. Karena kemarin saya juga punya teman yang di sana itu, Cak Arman itu kan juga Jaton dulu ya, yang di dekatnya masjid itu. Dia punya percetakan, panggilannya Acok. Acok ya itu. Dulu waktu ketemu ada di acara KKJC, ada kerukunan dia kan ada diundang. Kemarin di dinas apa? Iya, jadi ketemu kami. Jadi sekali lagi Ibu masih semangat toh? Semangat. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah dijelaskan dari A9 program dari apa Berani. Saya hanya menambahkan saja apa yang akan saya tambahkan sedikit saja. Jangan lupa nanti ketika tanggal 27 kita coblos nomor berapa Bu? 2. Itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 lipat, masukkan lagi. Yang penting nanti tidak usah dihafal namanya. Kalau ibu-ibu nanti baca namanya keluar. Yang penting pokoknya ada cewek, nah coblos saja. Ya, pokoknya ada saja, coblos saja. Ibu, bapak-bapak jelas pasti sudah paham itu ya Pak ya. Coblos yang tengah Pak. Makanya itu ya. Tapi sehat ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Dompetnya sehat? Tidak. Kantongnya sehat? Harus sehat. Iya. Jadi untuk tentang UMKM kebetulan kami tadi Ibu siapa Bu? Ibu ya. Ibu Adija. Ibu Adija tidak ikut untuk UMKM Kota Palu juga ikut
sama Pak Sigit, Pak Sawa yang di Kota Palu sana, ketua Kadis Kota Palu ikut pelatihan semua. ikut pelatihan semua ya. Jadi untuk packaging itu kan ada ukuran berapa Bu? 20, 40 itu? Enggak. 15. Enggak tahu ya. 12 ya. Nah, itu. Bagi memang itu mahal Bu. Alatnya itu mahal, tapi sebenarnya kemarin kami ngundang sama Ibu Mirna, sekarang Kepala Dinas Perindustrian. Pada waktu santunan kebetulan juga sama Pak Prof juga di rumah saya di sekretariat. Nah, itu kami sampaikan ini loh teman-teman UMKM. Nah, beliau sampaikan sebenarnya kalau kepingin bantuan itu tidak bisa perorangan, namun per kelompok usaha. Nah, minimal berapa orang? 20 orang. Sentral, kita bikin sentral untuk UMKM. Nah, kami sebetulnya sudah buat rumah produksi di Poboya, sudah jadi. Kemarin sudah jadi, ini sementara lagi kita keramik yang di depan untuk terasnya, untuk pertemuan-pertemuan. Jadi kami selalu mengadakan acara-acara dengan UMKM. Misalkan kemarin bikin ayam geprek, tapi bukan yang langsung, memang betul-betul kremes. Nah, seperti itu. Terus membuat donat itu kalau biasanya kalau mulai ini kan bisa sampai gini, tangan ini. Dengan alat saya ditaruh gini 20 menit 3 kilo habis. Langsung cepat sudah kali semua. Nah, kemarin sudah praktek. Dan kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan gratis tidak membayar. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini Ibu mau praktek apa? Misalkan membuat donat, silakan. Kami siapkan alatnya semua gratis tidak bayar. Bagus itu Pak. Karena kami sudah lakukan ini, setelah teman-teman UMKM yang ada di Kota Palu ini sudah pokoknya tahu ya Pak Murid sudah tahu, insya Allah gitu. Dan sekarang nanti malam ini kebetulan ada, saya mungkin agak cepat, ada anggota kami bapaknya meninggal, anak UMKM. Iya betul. Nah, tadi sudah saya umumkan di grup 3 harinya ya Bu ya. Nah, tahu pokoknya UMKM semua sudah tahu. Tadi Pak Amsal juga telepon saya. Gimana Pak Munir? Di sana saya sendiri juga belum tahu. Rumahnya saya tahunya di situ. Bayoge. Ya. Nah, itu juga orang Jawa sebetulnya. Banyuwangi, keturunan belum menikah, anaknya mau menikah sebetulnya tapi tidak tahu belum. Oh sedang diurus katanya dari dulu diurus terus. Tidak apa-apa. Jadi itu Bu. Jadi kalau misalkan ini saya juga sudah siapkan lagi kemarin saya mau bikin packaging ini seperti ini. Jadi seperti ini mungkin Ibu yang kendaki barangkali. Jadi langsung cepat sekali. Ini sudah mau saya datangkan insya Allah sehingga nanti ketika mau produksi tidak jauh-jauh ke Jawa, di Poboya nanti ada insya Allah seperti itu. Nah, loh. Dan harganya pasti tidak mahal. Ya, jangan dulu harga tidak mahal, murah pokoknya untuk UMKM kita. Seperti ini. Supaya apa? Bisa menjual, tidak kalah saing. Kenapa? Di Palu ini Bu harganya sangat-sangat mahal sekali. Bawang goreng yang katanya ini terkenal di Palu Bu, iya dong. Sulawesi Tengah katanya bawang goreng, Bu kalah Bu sama Blora, Bu sama Jawa Tengah itu Bu. Jauh apalagi di Jawa Barat. Yang mentahannya saya di Wumbu. Wumbu itu kan juga yang bikin-bikin bawang goreng banyak itu. Saya juga sudah tanya saya sudah sana. Jadi semua saya kunjungi teman-teman UMKM. Batik itu Bu Bu Wiwi Hasan juga Pak Adi Pitoyo. Semua tidak ada yang produksi di sini. Karena apa? Mahalnya bahan. Nah, olehnya nanti Pak Prof bisa sampaikan kepada Pak Anwar supaya teman-teman UMKM ini bisa sejahtera, selangkah lebih maju, nah, gitu, bisa naik kelas. Kalau ya, dan kami selalu sering diundang. Kayak kemarin misalkan itu namanya produknya Ibu itu ada di Pratama Palu itu pajak itu juga ada Bu, pojok UMKM isu dong. Nah, pasti tahu saya dikasih itu bendel gini untuk terima UMKM. Nah itu terus di mana saya nggak boleh gini ya, lupa saya.
di sini Bu, di sini kan, di Kanwil Perbendaharaan itu setiap tahun ada acara di KPPN. Jadi selalu teman-teman UMKM ada, dan di situ nanti ada namanya seperti Shopee-nya pemerintah. Jadi kalau masuk situ harus pakai sistemnya dia, supaya kita ya kayak e-katalog menjualnya di situ. Karena KPPN atau perbendaharaan itu yang membiayai semua UPT yang ada di Kota Palu itu ngambilnya uang di sana. Makanya kalau ibu tidak mendaftarkan di sana sayang sekali. Daftarkan di sana, ikuti di KPPN. Nanti nemui Pak Supri. Ya, Pak Supriyono. Jadi nanti ini Pak, saya mau daftar. Bagaimana cara masuk supaya produk saya bisa dikenal oleh seluruh pemerintah daerah Kota Palu. Itu selalu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita semua sama-sama Bu majukan UMKM, karena yang bergerak ini UMKM. Ketika gempa selesai, tidak ada ketika selesai artinya sudah tidak gempa lagi, baru selesai. Itu tidak ada orang jual. Kita punya uang itu tidak ada gunanya, karena tidak ada yang jual. Tapi UMKM-nya yang bergerak cepat sekali, beda dengan NTT kemarin waktu gempa lama pembelian. Tapi di sini UMKM-nya yang bergerak dulu. Ya, nah, makanya Ibu tadi sampaikan bagaimana kalau kita mendapatkan bantuan sering kali dikasihkan Bu. Cuman ya itu tadi siapa yang dekat api, nah, ya, yang akan dekat hangatannya ya. Itu. Tapi enggak Bu, yang penting Ibu mau mengajukan dengan cara kalau Bu Mira bilang sama saya harus punya kelompok atau sentral. Sudah 2 kali store Proposalnya bisa karena perorangan. Kelompok. Berapa orang? Itu 20. Bukan 20 memang. Kalau 5 orang ya dilihat saja. Ke Pak Amsal atau ke Pak Anu? Kota apa provinsi? Kota, Pak Amsal berarti toh? Ya, yang di kantornya yang baru sana tuh. Nah, kalau dinas kesehatan sama Bu Eris juga bikin apa? Nah, sekarang ada pelatihan itu PKP untuk mendapatkan PIRT. Nah, ya, tidak ada. Sekarang ini nggak ada lagi. Jadi artinya kalau Ibu sudah, mungkin teman-teman saudara-saudara kita belum. Ya Ibu. Nah, nanti kalau mau pelatihan Bu Eli, misalkan ada pelatihan apa, mau membatik dengan ekoprint kami bisa. Ya, nanti daftar aja. Saya bikinkan, saya ajari nanti, gratis, tidak ada bayar. Pokoknya UMKM tidak ada yang membayar, semuanya kita siapkan, Ibu tinggal belajar saja. Yang penting berani ya. Yang penting berani dan mau. Berani. Ya. Nah, itu Bu. Jadi saya harap lagi ibu-ibu, terutama yang UMKM, nanti Pak Prof menyampaikan untuk yang UMKM dari kami bidangnya. Insya Allah kami ahlinya semua. Ibu mau masak, ibu mau bikin batik, ibu mau bikin packaging, kami sudah ada semua channelnya. Ya, nah, itu makanya kemarin TVRI, kemarin saya bikin itu lagi Bu, usaha nasi cokot. Kalau orang Jawa pasti tahu. Cokot tahu ya Bu? Cokot itu gigit. Jadi jualan nasi yang seperti hamburger. Saya tes kemarin, saya jual di situ, saya bawa 1 tremor besar itu tidak sampai 1 jam habis. Hanya saya jual 6.000, itu sudah untung. Nah, makanya Ibu kalau mau belajar silakan. Nanti bikin untuk usaha di rumah saja cukup, tidak usah sekarang, tidak seperti harus punya apa namanya stand besar. Yang penting nanti diajari ilmunya, namanya digital marketing. Kami sudah melakukan itu digital marketing, pelatihan di Dinas Perindustrian. Nah, tidak apa-apa kalau mau sama-sama. Kemarin saya juga mengadakan lagi Bu, acara lagi untuk mendapatkan yang bantuan-bantuan itu tadi. Yang 100 lebih sudah dapat ya. Saya rasa gitu ya Bu. Nah, saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan arahan-cerahan terkait dengan masalah UMKM. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini bisa direalisasikan, terutama dalam pembinaan sekaligus latihan tadi.
Ya, apalagi gratis. Ya, ini luar biasa Pak Ketua punya inisiatif. Bapak Ibu, sebelum kita deklarasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini sangat penting sekali. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, mungkin sudah melihat di media ya, medsos semuanya. Sekarang ini ada perang narasi yang sifatnya menjatuhkan, yaitu kandidat. Ya, kalau seperti itu, Bapak Ibu nanti tolong disampaikan tetangga-tetangga bahwa itu adalah fitnah, bahwa itu adalah tidak benar. Ya, Pak Anwar dituduh 200 miliar 2010, apa masuk akal? Beliau sudah sekarang tahun berapa? Ya, beliau juga menjabat 2 periode di DPR, apa masuk akal? Seperti itu. Kemudian tuduhan-tuduhan yang memang nggak masuk akal. Nah, inilah kami sampaikan di tempat ini bisa disebarluaskan. Ya, jangan ditanggapi, jangan dianggap benar. Dijelaskan bahwa itu adalah salah satu untuk menggembosi, untuk menghancurkan Pak Anwar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat hasil survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, Pak Anwar di atas Bu. Ya, kurang lebih hampir 37%. Yang lainnya itu masih di bawah 20%. Nah, inilah bagaimana cara untuk menggembosi kandidat kita yang memang betul-betul memang dipercaya oleh masyarakat karena dibuktikan hasil surveinya juga tinggi. Kemudian yang kedua, saya pesan Bu, Bapak, jangan terpengaruh dengan Mas Fajar di tanggal 26 subuh, ya 27 subuh, karena akan terjadi, sudah ada indikasi 60 miliar akan disebar untuk beli sembako. Ya, tapi kalau Bapak Ibu didatangi, dikasih uang, dikasih sembako, terima, kan nggak minta, ya kan? Kalau misalkan yang memberi pilih nomor saya, bilang insya Allah, ya, kenapa? Kalau Ibu nggak milih kan nggak dosa. Tapi kalau Ibu Bapak menerima, pilih, oh ya saya pilih, pasti saya pilih, Ibu dosa karena udah terima. Ya, jadi kalau ada yang memberikan seperti itu, silahkan diterima. Terima kasih banyak. Pilih ya, insya Allah. Nah, kan nggak dosa ya Bu ya, nggak dosa. Kemudian yang ketiga, tolong mungkin waktu kita tinggal 10 hari. 10 hari nggak dirasa. Ya, bantu Pak Anwar, orang baik. Ibu Reni orang baik. Program kita apa yang tadi ini kita bahas, yang kita usulkan supaya terrealisasi. Sehingga apapun nantinya demi kepentingan 5 tahun ke depan. Ya, jangan sampai pengaruh minyak goreng 2 kilo uang 200.000, 5 tahun digadekan apa yang kita impikan tadi akhirnya sirna semuanya. Ya, ini yang paling penting. Jadi ini barangkali dari saya atas nama mewakili Pak Anwar dan Ibu Reni, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mungkin ada hal-hal yang belum kami jawab sesuai dengan keinginan, tapi lah nanti kita akan bisa sampaikan ke beliaunya. Setidaknya ada dokumen yang nggak bisa dihilangkan, yaitu YouTuber saya di sini. Jadi terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya, pulang sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita deklarasi dulu ya. Deklarasi ya. Deklarasi ya, masih bisa. Berdiri ya. Bisa aja sini Bu, ini yang panjang nih fotonya dari sana. Atau di sini ya. Mana ya? Sini boleh, terang boleh. Ini boleh. Hah? Saya muter sini. Iya. Ini saja. Ya. Iya. Monggo.